Tuhan mencurahkan rohnya dalam kekuatan Pentakosta setelah gerejanya menghabiskan 10 hari bersama-sama memohon berkat yang dijanjikan. Tuhan siap untuk melakukannya kembali hari ini. Di seluruh dunia, Gereja Advent mengalami pembaruan Roh Kudus dengan mengikuti contoh para murid dan berpartisipasi dalam 10 hari berdoa. Apakah Anda mau memimpin jemaat Anda untuk bergabung bersama dengan kami di acara 10 hari berdoa 2015? Jadwalnya telah ditetapkan di tanggal 7 sampai tanggal 17 Januari 2015. Aku kelak pandang Raja di surga, lagu Sion edisi lengkap 371 kita nyanyikan sambil berdiri sebagai lagu pembuka. Kita sama-sama bernyanyi. Aku kelak pandang Raja di surga, aku rindu ke sana, di pantai emas, di kota mulia, dengan Yesus selamanya. Pandang Raja dalam mulianya, puji Dia selama-lamanya. Ganti aku mati di Golgota, aku telah pandang Raja dalam negeri penuh sukacita, di mana tiada malam. Aku nanti akan berkerajaan bersama Raja Salam. Pandang Raja dalam mulianya, puji Dia selama-lamanya. Ganti aku mati di Golgota, aku telah pandang Raja. Aku telah pandang dan puji Raja, dan melihat wajahnya. Aku akan nyanyikan rahmat-Nya yang menuntun ke surga. Pandang Raja dalam mulianya, puji Dia selama-lamanya. Ganti aku mati di Golgota, aku telah pandang Raja. Ya Tuhan Allah Maha Besar dalam kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih ya Tuhan kami panjatkan kepadamu karena kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dan pimpinan Tuhan kepada kami semua sepanjang acara 10 hari berdoa, dari hari yang pertama sampai hari yang terakhir pada Sabat-Mu yang kudus ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa untuk Bapak Parulian Sihotang yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Tolong Tuhan urapi hamba-Mu ini, pimpinlah dia pada waktu dia menyampaikan firman-Mu, agar semua yang disampaikan itu berasal daripada-Mu dan menguatkan iman kami, serta menjadikan berkat bagi kami semua. Ya Bapa, kami serahkan acara ibadah kami ke tangan-Mu dari awal hingga akhirnya. Ampunilah segala pelanggaran dan dosa-dosa kami ya Bapa. Kami sembahkan doa ini di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Jalanku telah sesat dan datanglah Yesus, jiwaku dipenuhi oleh cahaya-Nya. Namaku dibawa, ditulis di surga, ku hanyalah kepada Yesus sempurna. Marilah kepada Yesus, mintalah kepada Yesus, dengar doaku, dengar selalu
doaku tak sampai, pencobaan menghampiri, mintalah kepada Yesus kau menang. Seringlah jalanku sukar dan berbatu, dan awan kegelapan menutupinya. Tetapi Tuhanku, cahayanya tentu, oh pintalah kepada Yesus sempurna. Marilah kepada Yesus, pintalah kepada Yesus, dengar doaku, dengar selalu. Jalan doaku tak sampai, pencobaan menghampiri, pintalah kepada Yesus kau menang. Marilah kepada Yesus, pintalah kepada Yesus, dengar doaku, dan Ia dengar selalu. Jalan doaku tak sampai, pencobaan menghampiri, pintalah kepada Yesus kau menang, kelak kau menang. Kita ucapkan terima kasih kepada Quartet Plus yang baru saja kita dengarkan. Baik, kita akan menyanyikan lagu tema kita, Kristus Datang Segera, sambil berdiri lagu Sion nomor 158. Kristus datang, hai manusia, keluh kesah hentikan, masyurkan kemuliaannya, berharap dan beriman. Kristus datang, datanglah Raja damai, datanglah Raja damai. Dunia dapat bercerita nestapa di Golgota, kelak pandang kemuliaannya, kedatangan Sang Raja. Kristus datang, gemakanlah berulang, gemakanlah berulang. Dengan harapan bahagia, mari pati kecapi, kabarkan ke seluruh dunia dengan lagu dan puji. Kristus datang, Yesus datanglah segera, Yesus datanglah segera. Bapa di surga, kami puji dan muliakan nama-Mu Tuhan pada Sabat hari yang indah ini. Sementara kami Tuhan akan menyelidiki akan firman Tuhan, kami mengundang kuasa Roh Kudus Tuhan kiranya hadir di tengah-tengah perbaktian kami, supaya firman yang akan kami pelajari benar-benar menjadi firman yang hidup yang dapat mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hadirlah Engkau bersama dengan kami. Inilah doa dan permohonan kami. Semuanya kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami.
Amin. Shalom. Selamat Sabat. Kita patut bersyukur kepada Tuhan pada Sabat hari ini oleh karena di dalam hari yang terakhir 10 hari berdoa, kita tetap diberikan sukacita. Kita diberikan kesehatan untuk tetap boleh hadir untuk menikmati berkat Tuhan. Dari hari ke hari sampai kepada penghujung dari 10 hari berdoa ini. Pemirsa dimanapun saudara berada, demikian juga saudara-saudara yang ada di studio ini. Pada hari ini kita boleh menyaksikan mungkin di gereja di mana saudara bergereja. Begitu banyak keajaiban demi keajaiban yang Tuhan berikan ketika kita mengadakan 10 hari berdoa. Saya boleh saksikan pada waktu tadi pagi di gereja kami. Lebih kurang 6 orang bersaksi bagaimana kuasa Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberikan yang terbaik bagi umat-umatnya. Inilah merupakan sukacita dan kebahagiaan bagi kita. Bila mana kita mengambil waktu menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dalam program 10 hari berdoa. Kita juga bersyukur dan berterima kasih kepada pimpinan kita yang sudah mencanangkan satu program yang sangat luar biasa. Sehingga iman kita diperbaharui saudara-saudara. Pada hari ini, hari yang terakhir, judul yang akan kita bahas adalah berjalan di dalam roh. Saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam buku Efesus pasal yang kelima, bagaimana Tuhan mengungkapkan kepada kita sebagai umat yang hidup, umat-umat anak terang saudara-saudara. Di mana Allah telah memanggil kita dari kegelapan masuk di dalam terang Tuhan. Kalau kita sebagai anak-anak terang yang sudah dipanggil dari kegelapan, apa yang seharusnya kita lakukan sebagai umat-umat Tuhan? Kita sebagai anak-anak terang, sebagaimana yang dinyatakan oleh buku Efesus pasal 5 ayat yang ke-9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Orang yang hidup di dalam terang, orang yang hidup di dalam Roh Kudus adalah memberikan hasil yang sangat luar biasa lewat tingkah laku kebenaran, kebajikan, dan juga keadilan dan kebenaran. Inilah merupakan ciri khas bila mana saudara dan saya hidup di dalam terang. Saudara-saudara, apa itu sesungguhnya hidup di dalam terang sebagaimana yang kita akan pelajari pada saat ini? Saudara-saudara, kalau kita lihat bagaimana Tuhan telah memberikan kepada saudara dan saya satu ajaran yang harus kita hidupkan sebagai anak-anak Tuhan. Di mana saudara-saudara saya harus menghidupkan buah roh. Kita sudah belajar dari hari ke hari tentang buah roh. Orang yang berjalan di dalam roh Tuhan adalah orang yang menghidupkan buah roh. Orang yang memiliki kasih saudara-saudara. Karena tanpa kasih, apa jadinya di atas dunia ini? Jikalau saudara dan saya tidak saling mengasihi sebagaimana Allah telah mengasihi kita, maka kita masih hidup di dalam kegelapan saudara-saudara. Ketika kita sudah menghidupkan kasih, maka ketika kita mengasihi orang, ada sukacita di dalam kehidupan kita. Tidak mungkin orang yang sudah memiliki kasih tidak ada sukacita di dalam kehidupannya. Maka buah roh yang kedua, sukacita, tentu adalah menjadi bahagian kita. Ketika kita bersukacita saudara-saudara, kita menjadi orang yang panjang sabar. Kita menjadi orang yang lemah lembut. Kita adalah orang yang mau suka berbagi dan lain sebagainya. Inilah adalah merupakan hasil daripada orang yang hidup di dalam roh atau orang yang berjalan di dalam roh saudara-saudara. Sekarang ini kita lihat bagaimana fungsi daripada Roh Kudus. Pada waktu Yesus naik ke surga,
Dia tahu kita manusia ini adalah banyak kelemahan kita. Ketika Yesus naik ke surga, dia tidak membiarkan kita dituntun. Itulah sebabnya dia meminta kepada Allah Bapa, aku akan meminta Roh Kudus untuk menuntun dalam kehidupan. Maka Roh Kudus sebagai pengganti Yesus di atas dunia, inilah yang memberikan penghiburan. Inilah yang menuntun hidup kita. Inilah yang memberikan satu pengajaran kepada kita, saudara-saudara. Itulah peranan daripada Roh Kudus Tuhan. Roh Kudus adalah merupakan pribadi ketiga. Allah menjalankan saudara-saudara peran ini secara kontinuali, terus menerus. Meskipun tidak terlihat dalam hubungan dan komunikasi antara manusia dan Allah. Salah satu saya berikan contoh bagaimana fungsi Roh Kudus itu adalah sebagai penghibur. Ketika saudara dalam berduka, maka siapa yang memberikan menguatkan saudara-saudara? Tentu adalah Roh Kudus yang menjamah hati kita ketika kita berduka, sehingga duka digantikan menjadi sukacita. Roh Kudus itu adalah penolong dalam kelemahan kita, saudara-saudara. Satu kali di kota Semarang, kalau saya tidak salah 2 tahun yang lalu, ada seorang ibu baru pulang bekerja dari kantornya. Ibu ini langsung saudara naik angkot menuju ke rumahnya. Di tengah jalan apa yang terjadi yang tidak diduga-duga. Bus atau angkot yang dinaiki oleh Ibu Maria dicegat oleh beberapa perampok, saudara-saudara. Maka semua penumpang disuruh turun dari angkot tersebut. Satu persatu penumpang dalam angkot turun. Tetapi Ibu Maria tidak mau turun dari angkotnya. Lalu sopir mengatakan, "Ibu tolong turun. Nanti saya punya mobil ini dirusak oleh perampok kalau ibu tidak turun." Ibu itu tetap bertahan. Saudara, luar biasa. Ketika ibu itu berada di dalam angkot, Roh Kudus berbicara di hatinya. "Ibu Maria, tutup matamu dan berdoalah kepadaku." Saat dia mendengarkan ada suara Roh Kudus di dalam hatinya, langsung dia menutup mata dan dia berdoa kepada Roh Kudus. Pada saat Ibu Maria berdoa di dalam angkot, salah satu daripada perampok masuk ke dalam angkot, merasakan bahwa ibu ini adalah orang yang stubborn, orang yang keras kepala, yang lain sudah turun tetapi orang ini masih tetap di dalam angkot. Dia ambil sebilah pisau. Kemudian perampok ini langsung menusuk kepada leher daripada Ibu Maria. Pada waktu ditusuk leher Ibu Maria, what is going on? Apa yang sedang terjadi? Pisau yang tajam tidak dapat menusuk Ibu Maria. Ibu Maria merasa kaget dan heran. Apa yang terjadi? Dia rasakan ketika tusukan daripada pisau perampok itu tidak memberikan sesuatu yang eksiden. Akhirnya para perampok lari oleh karena dia tahu ibu ini adalah sangat luar biasa. Maka yang lain juga saudara-saudara menjadi selamat oleh karena Ibu Maria. Mengapa? Tuhan telah memberikan satu jaminan. Dia adalah sebagai seorang penolong dalam kelemahan. Ketika kita merasa lemah, kita membutuhkan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan datang secepatnya saudara-saudara bertindak. Akhirnya ibu ini diselamatkan. Roh Kudus adalah juga pemimpin dalam kebenaran. Bagaimana kita dituntun untuk mengetahui firman Tuhan adalah bila mana kita berdoa meminta kuasa Roh Kudus Tuhan. Sehingga hal yang tidak masuk akal, sesuatu yang sulit kita mengerti, boleh kita pahami oleh karena ada Roh Kudus yang menuntun dalam kebenaran. Bahkan Roh Kudus itu adalah mengajar saudara-saudara. What does it mean walking in Holy Spirit? Apa maksudnya berjalan dalam Roh? Berjalan dalam Roh berarti menyambut bekerja Roh Kudus atas diri saudara. Membiarkan Roh Kudus mempengaruhi saudara. Dengan kata lain, kegiatan sehari-hari saudara diatur oleh Roh Kudus. Apapun yang saudara lakukan, baik di kantor, di rumah, di mana saja berada, maka Roh Kuduslah yang menuntun apa yang harus kita kerjakan.
Tentu saudara-saudara, kita sebagai anak-anak terang yang berjalan di dalam kebenaran atau roh ini harus menghidupkan karakter seperti yang dihidupkan oleh Yesus. Memiliki karakter kasih, harus ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kita yakin dan percaya setelah 10 hari kita berdoa bersama, maka karakter Yesus ini akan boleh menjadi bagian kita. Amin saudara. Hanya ada 2 jalan bagi orang Kristen, tidak ada 3, tidak ada 4. Hanya ada 2 jalan. Hidup dalam daging dan hidup di dalam roh. Daging mempunyai keinginan yang susah dihilangkan. Daging melakukan seperti menyenangkan. Daging melakukan apa saja yang dia pilih. Kemudian meminta Allah untuk memberkati pilihan itu. Pilihan itu muncul dan menyatakan, Allah memberi aku pikiran yang baik dan saya dapat buat pilihan dengan bijaksana. Saya tidak harus menunggu roh untuk menuntun. Inilah orang yang hidup di dalam daging, saudara-saudara. Saudara lihat bagaimana keinginan. Saya akan berikan satu contoh. Bila mana seorang orang Buddha mau memilih pasangannya, kalau dia tidak meminta lebih dahulu kuasa roh, maka dia menggunakan kedagingannya, saudara-saudara. Saudara tahu, saya akan berikan lagi yang barangkali yang lebih pas. Bagaimana kalau berzina, melakukan sesuatu perjinahan dalam kehidupan. Hidup di dalam daging adalah perjinahan. Saudara tahu, sangat susah hilang saudara-saudara sampai keturunan kedua, ketiga, keempat, sampai keturunan ketujuh. Dosa perjinahan akan tetap diingat. Buat sementara sangat menyenangkan bagi pasangan tersebut. Tidak menjadi masalah. Dan mungkin dia katakan, inilah pilihan Tuhan bagi saya. Dia minta Tuhan berkati pasangan kami ini. Walaupun kami sudah melakukan perjinahan. Sebaliknya apa yang dikatakan orang yang hidup di dalam roh. Berjalan dalam roh adalah sebaliknya kita serahkan keinginan kita kepada Roh Kudus. Dan percaya pada suara yang tenang dan kecil atau kata hati untuk mengarahkan kita dalam segala hal. Sesungguhnya Roh Kudus diutus untuk membawa tuntunan Yesus dalam hidup kita. Ketika kita memilih jodoh, ketika kita mau bekerja di satu perusahaan, apa yang harus kita lakukan? Minta lebih dahulu petunjuk kepada roh. Apakah pekerjaan yang kita kerjakan ini cocok dengan kita? Sama seperti Yesus berjalan terus-menerus dan menyerahkan hidupnya kepada Allah, demikianlah juga kita harus berjalan dengan Roh Kudus. Yesus memberikan satu kesaksian dalam kehidupannya bagaimana dia selalu dituntun Allah Bapa dalam Yohanes 5 ayat 19 dan yang 30. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Ketika Yesus ada di atas dunia, pekerjaan apapun yang dia lakukan, maka dia tidak pernah menuruti kehendaknya, tapi dia menunjuk kepada Tuhan. Apa? What shall I do for you, God? Apa yang saya harus lakukan Tuhan dalam kehidupanku? Dia selalu bertanya, saudara-saudara. Tapi kita sebagai manusia, sering sekali kita tidak bertanya kepada Roh Kudus, kepada Allah, apa yang harus kita lakukan. Kita rasa pada awalnya adalah manis, tapi ujung-ujungnya adalah maut ketika kita tidak bertanya kepada Roh Kudus itu sendiri atau kepada Allah. Sering sekali kita minta petunjuk nasihat yang lebih dahulu kepada orang lain, sahabat kita, suami kita, istri kita, para kanselor, ketika kita menghadapi masalah atau saat mau melakukan pekerjaan. Bagaimana menurut saudara, apakah satu ide yang baik jika kita pergi lebih dahulu meminta arahan petunjuk kepada orang lain? Sangat disayangkan jika kita membuat Roh Kudus menjadi yang terakhir dalam meminta petunjuk. Kalau sudah mentok, baru kita datang berdoa, Tuhan, apa yang saya harus lakukan? Yang seharusnya dari awal sebelum memulai pekerjaan, dia minta petunjuk kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluruskan jalannya. Dia akan memberikan sukacita dan
kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Inilah kondisi kehidupan anak-anak Tuhan di zaman sekarang ini. Selalu diancam, diperbudak oleh dosa dan cenderung hidup dalam daging. Paulus mengingatkan kepada anak-anak Tuhan, hanya Roh Kudus yang dapat melepaskan dan menghidupkan kita dari kehidupan kedagingan yang mematikan. Hanya only the Holy Spirit. Tidak ada yang lain, saudara-saudara. Supaya kita tidak diperbudak dengan dosa, maka satu-satunya mintalah Roh Kudus untuk menolong kita. Apa akibat bila kita berjalan di dalam daging atau dalam kegelapan? Maka kita akan menghadapi maut, saudara-saudara. Kita akan berseteru dengan Allah. Kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang hidup di dalam daging, orang yang hidup di dalam kegelapan, maka tidak ada, saudara-saudara, kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita tidak mendapatkan berkat keselamatan jikalau kita hidup di dalam daging. Roh Kudus adalah suatu kekuatan pribadi dan regeneratif yang melahirkan dalam kehidupan manusia buah baru. Roh Kudus adalah Roh Allah yang luar biasa yang diberikan kepada kita untuk menyertai, menuntun, mengajar, memimpin kehidupan kita dan tinggal di dalam kehidupan kita. Jika Roh Kudus hidup di dalam kehidupan kita, maka hidup kita yang biasa-biasa akan menjadi orang yang luar biasa. Ordinary people dirubah menjadi extraordinary people, saudara-saudara. Saya rindu dan saudara rindu, pemirsa dimanapun saudara. Kita mau orang-orang biasa akan dijadikan Tuhan menjadi extraordinary people. Orang menjadi luar biasa. Bagaimana cara supaya kita menjadi extraordinary people, saudara-saudara? Tuhan ingin supaya setiap umatnya adalah menjadi orang yang sangat luar biasa. You must be the head, not the tail. Umat Tuhan harus menjadi kepala, tapi bukan jadi ekor. Extraordinary people adalah orang-orang yang excellent, sangat luar biasa. Syaratnya kalau kita mau menjadi orang yang luar biasa, Efesus 5 ayat 18 memberikan kepada kita rahasia. Pertama, harus full of the Holy Spirit. Kalau saudara mau jadi orang yang sangat luar biasa, berbeda daripada yang lain, maka hidup kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus Tuhan. Sebagai anak-anak terang yang telah hidup dalam kasih Tuhan, Rasul Paulus mengatakan kepada kita untuk membuat pilihan yang tepat dan benar. Saudara, jangan salah pilih. Orang yang extraordinary adalah tidak salah pilih. Dia tahu inilah pilihan. This is the best choice for me. Because God has already given instruction for me. Dia berikan, saudara-saudara. Pastikan memilih untuk tidak mabuk dengan anggur, walaupun rumahnya menarik. Memilih tidak hidup dalam daging meskipun menyenangkan. Memilih untuk orang arif daripada orang bebal. Roh Kudus menolong kita agar dapat mengalahkan daging dan menang di dalam Tuhan. Life is all about making choices. Always do your best to make the right ones. Always do your best to learn from the wrong one. Hidup adalah, saudara, pilihan. Selalulah lakukan yang terbaik untuk membuat hal-hal yang benar. Selalulah lakukan yang terbaik untuk belajar dari hal-hal yang salah. Ketika kita melakukan yang salah, belajarlah untuk memperbaiki supaya kita masuk kepada terang daripada Tuhan. Jangan tetap tinggal dalam kegelapan atau di dalam kesalahan. Syarat nomor 2, rahasia untuk menjadi extraordinary people, kita harus orang yang the man of prayer. Harus orang yang suka berdoa, saudara-saudara. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. And pray in the Holy Spirit. Berdoa di dalam Roh Kudus. Orang yang suka berdoa adalah orang yang extraordinary people. Rahasia, what is the secret of number 3? Berjalan dalam Roh Kudus. Walking in the Holy Spirit, saudara-saudara. Galatia 5:25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Kalau saudara hidup, biarlah Roh yang menuntun kita. Sebaliknya inilah upah dari orang yang hidup dalam Roh. Tadi upah yang hidup dalam kegelapan atau daging. Pertama,
Dia dapat memancarkan buah roh, Galatia 5, 22 dan 3. Kita sudah sebutkan buah roh. Diberkati dan bahagia hidupnya saudara-saudara. Orang yang berjalan di dalam Tuhan, upah orang yang berjalan dalam Tuhan, maka dia terberkati dalam kehidupannya. Seperti tanaman di pohon di aliran air. Pada waktu musimnya saudara-saudara menghasilkan buah yang baik. Artinya berkatnya sangat luar biasa. Tidak takut apa yang terjadi dalam hidupnya. Rasul Paulus ketika menginjil dia tidak takut. Mau kematian dalam perjalanan apapun yang dilakukan tidak takut. Karena dia sudah hidup di dalam roh. Orang yang hidup dalam roh. Medan yang kita coba kunjungi apakah menyeramkan atau tidak. Kalau kita sudah hidup di dalam roh, berjalan dalam roh. Don't worry, God will be with you. Menjadi orang yang luar biasa. Memiliki terang, menjadi anak-anak Allah. Masuk dalam kerajaan sorga. Inilah upah orang yang hidup di dalam roh saudara-saudara. Apa karakter sifat dari orang yang berjalan dalam roh? Kenapa kita katakan orang ini adalah memiliki roh? Karakternya cinta akan firman Tuhan. Orang yang hidup di dalam roh adalah kesukaannya membaca firman Tuhan. Hadir pada Rabu malam, hadir pada Vesper, hadir dalam event-event acara-acara kerohanian saudara-saudara. Walaupun dia begitu capek dari kantor, kalau dia sudah senang, dia tidak peduli karena dia adalah cinta akan firman Tuhan. Inilah ciri khas daripada orang yang berjalan di dalam roh. Suka berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Ketiga, cinta melayani, menginjil. Ayat 24, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Orang yang dipenuhi dan berjalan di dalam roh adalah senang menginjil saudara-saudara. Melayani orang-orang. Tidak selfish. Inilah orang yang sangat hidup di dalam. Yang keempat, rela menderita bahkan siap mati demi pelayanan. Inilah karakternya saudara-saudara. Jadi kalau kita siap mati untuk demi Injil, maka kita sudah memiliki karakter tentang roh apa? Hidup dalam roh. Hidup dalam kesucian. Dari saat ke saat berupaya untuk menyucikan kehidupannya. Dari saat ke saat saudara. Kalau hari ini dia gagal, besok berupaya untuk memperbaiki kegagalannya, kesalahannya untuk lebih kudus di hadapan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah kudus. Sehingga kita juga orang yang hidup dalam roh harus menjadi kudus. Sama seperti Yesus adalah kudus. Berikut karakter yang hidup di dalam roh adalah hidup yang penuh sukacita dan damai. Kalaupun kita tidak punya uang, tetapi kita hidup dalam damai dan penuh sukacita. Kalaupun banyak masalah dalam pekerjaan, tetapi kita tetap juga bersukacita di dalam Tuhan. Saudaraku, inilah orang yang benar-benar memiliki karakter roh di dalam Tuhan. Untuk kesimpulan pelajaran pada sore hari ini. Satu orang yang setia, hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus dan berjalan dalam kuasanya, pasti merupakan orang yang senang menginjil, bersatu dan memiliki kesaksian yang baik. Yang kedua, semoga setelah kita melakukan 10 hari berdoa, kita akan mendapatkan kecurahan Roh Kudus sama seperti jemaat mula-mula. Terjadi transformasi di dalam kehidupan mereka. Salah satu rencana pimpinan kita mengadakan 10 hari berdoa. Agar hidup kita terjadi reformasi saudara-saudara.
terjadi pembaharuan dalam kerohanian kita. Terjadi pembaharuan dalam kesehatan kita. Terjadi pembaharuan di dalam tingkah laku kita. Terjadi transformasi dalam fisik bahkan hubungan sosial. Orang yang selama ini kurang bersosial setelah berdoa 10 hari, maka dia adalah orang yang sangat mencintai sesamanya. Orang yang selama ini adalah saudara-saudara tidak bisa mengekang dirinya tentang makanan-makanan yang nikmat. Tapi setelah dia belajar 10 hari, dia memiliki kontrol yang sangat luar biasa. Pengendalian dirinya sangat luar biasa. Dia diubahkan saudara-saudara. Dia diubahkan. Bagi kita yang jarang untuk membaca firman Tuhan, ketika kita 10 hari berdoa, maka kita pun akan dibangunkan untuk lebih suka membaca firman Tuhan. Ketiga, dengan firman dan doa 10 hari kita dapat pancarkan buah roh kepada sesama kita. Kalau kita merasa buah roh yang ke-9 belum terpancar, belum kita sosialisasikan, belum kita bagikan kepada saudara-saudara kita dimanapun mereka berada. Mari saudaraku, Allah sangat rindu supaya kita boleh melakukan atau memancarkan buah roh itu kepada sesama kita. Keempat, biarlah doa-doa yang kita panjatkan pada Tuhan sepanjang 10 hari berdoa ini, Tuhan kiranya menyedengkan telinganya dan menjawab segala permohonan kita. Saya yakin dan percaya, bahkan pemirsa yang ada di rumah, dalam pergumulan saudara, apa yang saudara layangkan kepada Tuhan, sebahagian pasti sudah memberikan kesaksian, 2 saudara telah dijawab oleh Tuhan. Tapi saya memberikan satu kepastian. Mungkin bagi saudara yang saat ini sepertinya Tuhan belum menjawab 2 saudara. Pastikan Anda jangan pernah putus asa. Tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan saudara. Yang nomor 5, jadilah anak-anak terang di dalam Tuhan. Jadilah saudara-saudara anak terang. Tunjukkanlah siapa saudara, bahwa saudara adalah anak-anak Allah yang sudah dipanggil dari kegelapan, masuk di dalam keterangnya, sehingga kita boleh memancarkan terang itu. Banyak di atas dunia sekarang ini membutuhkan terang itu saudara-saudara. Maka jadilah saudara dan saya untuk menjadi terang bagi mereka, sehingga mereka pun mendapatkan terang itu sama seperti kita. Dan yang terakhir, tetaplah tinggal di dalam Yesus Kristus. Apapun persoalan dalam kehidupan, apapun kemelut yang datang di dalam hidup saudara, jangan pernah tinggalkan Yesus. Sama seperti kalau saudara naik pesawat. Saudara-saudara, ketika kita berada di dalam pesawat, angin yang begitu besar, kabut yang begitu tebal, ketika pesawat terus untuk terbang dan terjadi shaking di dalam pesawat, maka awak kapal, pilot dan co-pilot memberikan satu announcement kepada penumpang. Para penumpang yang kami hormati, saat ini kita menghadapi badai. Kencangkan ikat pinggang saudara, tetap duduk di sana. Jangan pernah ada keluar dari pesawat. Tetaplah berada di tempat duduk saudara. Itulah pengumuman yang diberikan oleh pilot atau co-pilot. Demikian juga kepada kita. Sebagaimana pilot kita adalah Yesus. Kita dalam kehidupan ini banyak turbulence yang kita hadapi. Goncangan-goncangan kehidupan banyak sekali kita hadapi dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita menghadapi badai yang besar dalam hidup kita, maka sama seperti yang dikatakan pilot, tetaplah berada dalam tempat duduk dan pesawat Anda. Demikian juga Tuhan memberikan kepada kita. Tetaplah berada di dalam Yesus apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Semoga Tuhan memberkati saudara dan saya dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Tuhan memberkati kita. Tuhan selalu pimpin aku
pada jalan yang lurus. Bagaimana boleh aku sangkal Tuhan yang tulus? Banyak godaan menimpa, ku berlindung padamu. Ku bergema dalam susah, karena Yesus sertaku. Ku bergema dalam susah, karena Yesus sertaku. Tuhan selalu pimpin aku rasa kasih-Nya. Nanti di negeri baru, aku hidup selamanya. Dalam surga negeri suci, dengan lagu yang merdu, aku selalu akan nyanyi, Tuhan sudah pimpinku. Aku selalu akan nyanyi, Tuhan sudah pimpinku. Tuhan pimpin, Tuhan pimpin. Tangan Tuhan pimpin aku sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku. Kuartet guru-guru perguruan Advent Salemba. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tentu kita mau mendengarkan kesaksian-kesaksian apa yang saudara alami ketika 10 hari kita berdoa kepada Tuhan. Untuk itu kami memberikan kesempatan kepada beberapa di antara saudara yang mau menyaksikan bahwa God is so good. Tuhan itu adalah begitu baik. Dia mendengarkan setiap seruan dan permohonan kita yang kita layangkan kepada Tuhan. Dan saya yakin dan percaya ini adalah merupakan suatu kekuatan bagi kita yang mendengarkan bila mana saudara dapat bersaksi pada Sabat yang indah ini. Waktu dan tempat kami berikan, tetapi akan kami batasi bagi saudara yang mau bersaksi maksimal mungkin 3 menit, karena mungkin ada beberapa orang yang mau bersaksi di tempat ini. Kami persilakan. Baik, hamba Tuhan Pendeta Manulang. Shalom, selamat Sabat. Selamat Sabat. Pemazmur berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan melupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala dosamu, Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Pada saat ini kami ingin menyaksikan di hadapan umat Tuhan dan juga di hadapan para pemirsa bahwa Tuhan mendengarkan doa-doa kita, doa-doa kami. Tadi pagi kami Skype dengan putri kami di Denver, Colorado. Ternyata dia sudah lebih sehat, sudah bisa berjalan, sudah bisa menyetir. Amin. Saya mengucapkan segala puji syukur kepada Tuhan dan terima kasih kepada semua hamba Tuhan, umat-umat Tuhan yang sudah mendoakannya. Kiranya ke depan ini dia hidup lebih sehat lagi, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi kesaksian bahwa di tangan Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan itu baik sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih kesaksian yang begitu indah. Masih adakah di antara saudara yang mau memberikan kesaksian? Baik. Ibu Haflar. Baik, sahabat-sahabat. Sama-sama. Sebenarnya saya sangat takut sekali atau agak grogi kalau bersaksi. Tapi saya merasakan berkat Tuhan sepanjang 10 hari berdoa ini. Karena doa saya dijawab oleh Tuhan. Saudara-saudara, saya membaca buku 10 hari berdoa itu dan juga Bapak KR Sagala mengatakan bahwa melalui 10 hari berdoa ini Tuhan pasti menjawab karena di situ ada kesaksian
seorang yang sakit kanker disembuhkan. Saudara-saudara, saya sudah 1 tahun lebih menderita satu penyakit. Saya tidak pernah mau ke dokter karena saya takut ketahuan penyakit saya. Saya sangat menderita, saya mungkin agak kurang enak saya menyebutkannya, tapi saya sudah berjanji sama Tuhan, saya menantang Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan sembuhkan saya 10 hari berdoa, saya akan bersaksi. Saya kalau duduk, itu memang di tulang ekor saya mungkin ada benjolan. Dan setiap kali saya duduk dan saya mau berdiri itu sangat sakit. Suami saya, anak-anak saya tuh tahu. Setiap malam saya mengerang sakit. Saya balik kiri, saya akan merasakan sakitnya itu. Dan selama saya berdoa 10 hari, saya tidak menonton televisi, saya lebih banyak membaca firman Tuhan, saya berdoa. Baru beberapa hari saya merasakan sesuatu perubahan di dalam tubuh saya ini. Tidak lagi merasa sakit. Dan sampai hari ini saya bisa berdiri, duduk, berdiri, duduk. Tidak ada lagi rasa sakit itu. Dia hilang seketika dan saya tahu Tuhan memberikan mujizat. Saya katakan, Tuhan, ada orang yang sakit kanker bisa sembuh. Tuhan pasti bisa menyembuhkan penyakit saya. Memang mungkin Kori pernah saya ceritakan, kalau saya pijit itu hanya seperti pindah aja, seperti pindah tempat benjolan itu. Tetapi dengan kuasa doa, saya merasakan berkat dan mujizat Tuhan dalam kehidupan saya. Puji Tuhan, karena mujizat itu benar-benar terjadi di dalam kehidupan saya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Apakah di antara saudara masih ada lagi yang memberikan kesaksian bagaimana Tuhan begitu luar biasa memberikan jawaban yang sangat pasti dalam segala permintaan saudara? Baik, saudara Encen Pangaribuan. Shalom, selamat sahabat. Kami tugas sehari-hari sebagai seorang guru mengajar matematika. Kemudian di dalam tahun 2015 ini dipercayakan jemaat untuk memimpin, mengkoordinir kegiatan penginjilan jemaat di Salemba sebagai di Departemen Pelayanan Perorangan. Selama hidup kami tidak pernah di bidang itu karena kami selalu suka nyanyi dan musik. Jadi kami penuh dengan ketakutan apa yang harus dibuat ini. Tapi kami berdoa dan berdoa dan berdoa. Tidak terasa bahwa di kompleks kami anak-anak kecil yang non-Advent, bahkan Islam juga, mereka tertarik mau belajar Alkitab di rumah kami ketika masa liburan. Dan kami merasakan bahwa wah ini suatu hal yang menarik. Tidak jadi berlibur, membimbing mereka belajar firman Tuhan. Dan mereka sangat suka akan firman Tuhan sampai mereka sepertinya ada yang menghalangi mereka supaya tidak ikut lagi belajar sama saya. Tapi mereka tetap punya kerinduan hati untuk belajar firman Tuhan. Sehingga mereka tetap datang walaupun dilarang. Kemudian di sekolah yang membuat saya semakin termotivasi ketika seorang ibu datang masuk ke ruangan. Lalu dia berkata kepada saya, Pak Guru, kapan anak saya ini diajar firman Tuhan lalu dia dibaptis? Saya tersentak kaget. Ibu ini memang bukan dengan Advent, tapi karena dia mengatakan seperti itu, ya saya pikir ya dia mau, karena dia pelajari juga kitab suci tentang firman Tuhan di mana Yesus dibaptis, dan ibu ini rindukan anaknya juga belajar firman Tuhan dan dibaptis. Dan saya merasakan ini ada hal yang sangat baik. Karena pada saat ini saya lihat bahwa banyak orang menyukai akan firman Tuhan. Banyak orang membutuhkan firman Tuhan. Jika kita sampaikan firman Tuhan, bukan masalah kita dari denominasi mana, tetapi firman Tuhan harus kita bawakan sebagaimana Yesus ajarkan. Yesus berikan contoh dan teladan. Mari kita ikuti teladan Tuhan Yesus. Sehingga demikian banyak orang boleh mengikuti Tuhan Yesus seperti yang Tuhan Yesus telah contohkan dalam kitab suci. Dan kita punya pergumulan di dalam sekolah, supaya banyak murid-murid kita semakin tertarik belajar firman Tuhan. Kami membangun KPA di sana. Dan tolong didoakan supaya ini dapat membawa jiwa-jiwa untuk mengikuti Tuhan Yesus. Lebih sungguh-sungguh mengikuti Tuhan Yesus. Inilah kesaksian yang boleh saya bawakan. Tuhan Yesus berkati kesaksian. Amin. Baik, terima kasih Bapak Unjen. Saudara, saya akan memberikan kesaksian ini, barangkali kesaksian dari anggota jemaat kami. Perlu saya saksikan saudara-saudara. Saudara kita ini sudah di PHK bulan Oktober yang lalu.
Maka mereka tinggal di satu kontrakan yang sangat kecil. Lalu datang lagi adiknya tinggal bersama, jadi ada 3 orang di satu rumah. 1 minggu yang lalu, istrinya datang meminta uang kepada suaminya. Papa, mana uang belanja kita? Lalu dia katakan, saya tidak punya uang, saya sudah cek di ATM, tidak ada uang. Saya sudah 2 bulan tidak bekerja, hampir 3 bulan Januari tidak ada bekerja, dari mana ada uang? Istrinya ini sudah hamil tua, 2 bulan atau 3 bulan lagi dia akan melahirkan. Tapi luar biasa kesaksian hamba Tuhan ini. Dia tidak pernah menggerutu kepada Tuhan. Istri mau melahirkan, tidak ada uang untuk operasi kalau misalnya sesuatu terjadi. Pekerjaan saya sampai sekarang tidak ada. Orang tinggal lagi adik saya di rumah, makan juga sudah susah. Tapi ketika belajar tentang kesabaran, dia katakan kepada istrinya, Mama, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kita mau hidupkan apa yang sudah kita pelajari. Perlu ada kesabaran. Jangan takut. Tuhan pasti akan memberikan pekerjaan kepada saya. Sebagai kepala rumah tangga, saya harus menghidupi kamu dan anak yang akan kamu lahirkan. 3 hari yang lalu, dia dipanggil interview dari BCA Menara Imperium. Diinterview sekali saudara-saudara. Udah banyak yang diinterview. Tapi interview pertama, saudara kita ini berhasil. Panggil lagi besoknya. Interview yang kedua, dia boleh berhasil. Dan yang terakhir hari Jumat kemarin, dia dipanggil lagi ke BCA Menara Imperium. Dan dipastikan dia berhasil untuk bekerja mulai tanggal 1 Februari. Anda bekerja di bank BCA ini. Dan luar biasanya, di cover saudara-saudara, istri, bahkan kedua orang tuanya, di cover pengeluaran kalau ada medical akan dibayar oleh perusahaan ini. Bukan hanya istrinya yang di cover, tapi orang tua si laki-laki dan si perempuan kalau mereka sakit di cover oleh perusahaan. Luar biasa menurut kesaksian daripada hamba Tuhan ini. Tepat pada waktunya ketika kita datang dengan sabar meminta, Tuhan pasti bekerja di dalam kehidupannya. Saya kira ini menjadi kesaksian yang sangat luar biasa yang kami dengarkan di gereja kami tadi. Pada waktu hamba Tuhan ini menyaksikan betapa besar kasih Tuhan itu ketika kita datang dengan segala kerendahan hati memohon kepadanya. Dia adalah orang yang tepat waktu dan tidak pernah terlambat untuk memberikan solusi dalam kehidupan kita. Jikalau masih ada lagi, mungkin 1-2 orang lagi yang mau bersaksi, saudara-saudara. Ada lagi saudara-saudara yang mau bersaksi? Baik, hamba Tuhan pimpinan kita Pendeta Paranggenang. Puji Tuhan oleh karena selama 10 hari kita belajar firman Tuhan dengan insentif dan belajar dengan tekun, dan saya lihat banyak berkat yang diterima oleh umat-umat Tuhan. Banyak persoalan gereja, banyak masalah, tetapi dalam minggu berdoa ini saya lihat Tuhan benar-benar bekerja. Saudara-saudara, bagi saya setiap hari, setiap waktu selalu banyak menelpon. Teleponnya adalah persoalan dan persoalan dan persoalan. Kadang-kadang saya berpikir, apa gereja Tuhan yang namanya sudah selalu belajar firman Tuhan, kenapa kami selalu persoalan melulu? Padahal kalau orang yang dekat dengan Tuhan, hasilnya biasanya akan selalu koreksi diri. Dan akibatnya kalau kita koreksi diri, maka biasanya gampang menyelesaikan masalah. Namun demikian, selama kita 10 hari berdoa, saya tanyakan bagaimana di sana. Wah, puji Tuhan, semua kami mulai menyadari
semua kami sudah dipersatukan. Tadinya juga saya berpikir ini berdoa, tapi beban berat sekali. Tapi rupanya selama kita berdoa terus, akhirnya saya sadari, Tuhan, bukan saya meminta supaya saya bebas dari masalah, tetapi berikan kekuatan kepada bahu saya untuk menanggung pekerjaan Tuhan. Saya rasa saudara-saudara, dengan kita berdoa selama 10 hari, pada mula pertama kita harus tinggal di dalam Tuhan. Lantas kita pelajari tabiat-tabiat buah roh. Dan sekarang kita berjalan dalam roh. Bukan lagi saya berjalan dalam daging. Setiap hari kita diajak, dipengaruhi supaya kita berjalan oleh daging, kehendak kita, keinginan kita. Tetapi saya berterima kasih pada penutupan minggu kita berdoa ini tadi kita dikenyangkan, berjalanlah dalam roh. Roh itu yang dinamakan anutan, dilahirkan dari atas. Saya ini dilahirkan dari orang tua saya, satu pemarah, ibu saya, bapak saya lembut. Jadi dalam diri saya ini terdapat 2 tabiat, satu pemarah, satu lembut. Namun biasanya yang pemarah itu yang sangat dominan. Itu sebabnya saya bergumul untuk itu. Saya bergumul untuk itu. Saya harus dilahirkan dari atas. Maka oleh jamahan Rohul Kudus, saya berdoa dan berdoa. Maka saya pelan-pelan diubahkan. Dan saya belum berhasil. Tapi saya yakin dengan firman Tuhan yang dikatakan tadi, berjalan dalam roh, bukan lagi berjalan dalam daging. Saya berusaha oleh pertolongan Tuhan supaya ke depan sepanjang tahun ini saya benar-benar berjalan dalam roh. Tindakan-tindakan saya, ucapan-ucapan saya benar-benar selalu dipimpin oleh roh Tuhan. Ya, murid-murid Tuhan yang tadinya sederhana, saudara-saudara, sekarang setelah dicurahi oleh Rohul Kudus, dikatakan hari Pentakosta. Tuhan memberkati murid-murid yang sederhana tadi. Akhirnya mereka keluar, walaupun orang Galilea, orang Nazaret yang sederhana, pendidikan kurang, tetapi sekarang mereka keluar dan memenangkan jiwa, kurang lebih 3.000 orang dia bilang. Itu Alkitab saksikan. Oleh sebab itu, bagi kami, puji Tuhan, moga saya, keluarga, diubahkan berjalan dalam roh. Saya tidak peduli saudara-saudara. Saya tidak bercermin kepada saudara-saudara, tetapi saya mau saya ini berjalan dalam roh. Karena apabila saya berjalan dalam roh, sebagai pelayan, saya punya power. Power saya bukan power karena organisasi. Bukan oleh karena ketua uni saya punya power. Tetapi powernya itu datangnya dari Tuhan. Dan itulah yang menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Tuhanlah memberkati kita. Mari kita saling mendoakan supaya kita berjalan dalam roh, bukan lagi berjalan dalam daging. Terima kasih. Saya berterima kasih oleh karena pimpinan kita, khususnya Pendeta Des Peranginangin, telah berinisiatif untuk membawa kita mempraktekkan apa yang kita pelajari di sini dalam bentuk suatu action, tindakan. Dan saya tersentuh waktu
hari Kamis yang lalu, staf Uni semuanya berangkat ke 2 tempat. Yang pertama di Rawa Kucing, di daerah dekat airport sana. Dan kita membagi-bagikan sembako kepada orang-orang yang tinggal di daerah yang sangat kumuh, yaitu tempat pembuangan sampah. Mengapa saya tersentuh? Kebetulan saya mencoba mencari orang yang saya wawancara. Yang saya wawancara ini persis pimpinannya, Pak Edi. Jadi saya tahu di situ ada 115 keluarga. Ada hampir 300 warganya. Lalu kebanyakan yang masih keluarga produktif. Lalu saya cari tahu bagaimana kehidupan mereka. Tidak ada di sana yang mempunyai pendidikan yang tinggi. Rata-rata tambah SD saja. Aduh Tuhan, saya pikir ternyata berkat Tuhan sudah luar biasa kepada saya. Melalui orang tua saya masih diberikan kesempatan mempunyai pendidikan tinggi. Lalu saya lihat rumah mereka hanya dengan terpal-terpal saja, plastik atapnya, dindingnya hanya juga gedek dan lain sebagainya. Lalu saya tersentuh, Tuhan, ternyata berkat Tuhan sudah luar biasa kepada kami selama ini. Kami bisa tinggal di rumah yang lebih layak. Wah, saya tersentuh. Waktu kemudian saya mewawancarai ada beberapa ibu, oleh karena mereka seperti Pak Edi itu tinggal di sana sudah 46 tahun. Luar biasa pengalaman orang ini, saya pikir. 46 tahun dari kakek neneknya pun sudah di sana dikatakan. Saya lalu berpikir, Tuhan, kalau selama ini mungkin saya masih merasa kurang dan merasa masih suka mengeluh, Tuhan, ini suatu pelajaran saya pikir. Dan saya berdoa kepada Tuhan supaya bukan hanya saat itu saja saya mau berbuat baik kepada orang-orang seperti mereka, tapi merencanakan lebih banyak lagi perbuatan-perbuatan baik. Jadi saya merasa diberkati dengan program Uni yang sudah membawa kami ke 2 tempat. Pertama ke daerah Kumuh di Rawa Kucing, lalu kemudian juga ke rumah panti asuhan, ya, panti asuhan di Pasar Minggu sana. Jadi itu adalah merupakan suatu kesaksian bersyukur kepada Tuhan bahwa sesungguhnya Allah itu sudah begitu baik kepada saya dan keluarga saya, anak-anak saya selama ini. Ya, jika saya bandingkan dengan apa yang saya lihat kemarin. Terima kasih. Saudara-saudara, saya mau berikan satu agar kita memiliki komitmen. Saudara cukup hanya melambangkan atau untuk mengangkat tangan saudara. Apakah saudara yang ada di dalam tempat ini mau berkomitmen untuk berjalan bersama dengan Roh Kudus? Mohon lambaikan tangannya. Terima kasih, puji Tuhan. Demikian juga pemirsa, saudara sama seperti pada waktu kami, saudara juga rindu dan memiliki komitmen untuk selalu berjalan dengan Roh Kudus. Kiranya berkat Tuhan menjadi bahagian kita. Dan selanjutnya kita akan memasuki acara doa persatuan. Puji Tuhan, oleh karena ternyata doa adalah kuasa yang mengubahkan. Doa akan membawa kita kepada keadaan sangat dekat dengan Tuhan, merasakan tentang kasih Tuhan. Jadi kita perlu berdoa nanti dalam kelompok 2-3 orang. Berdoalah agar ada kecurahan Roh Kudus bagi diri saudara, bagi gereja kita di Uni Indonesia Kawasan Barat dan juga bahkan gereja Adventist sedunia. Kemudian kita juga perlu berdoa tema gereja kita Revival and Reformation, kebangunan dan pembaharuan. Agar sungguh-sungguh ini nyata di dalam kehidupan umat gereja Masih Advent hari ke-7. Jadi doakan juga itu dalam diri saudara dan bagi gereja kita. Lalu kemudian kita juga perlu berdoa agar lebih banyak jiwa-jiwa yang kita tarik. Jadi kasih salah satu bagian dari buah roh agar juga jadi kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Biar kasih itu membuat kita senang untuk bersaksi, senang untuk menyatakan Injil ini kepada orang di sekitar kita. Kita doakan juga kota-kota penginjilan sedunia. Di Uni Barat ada 10 kota penginjilan. Kita doakan kota penginjilan supaya banyak juga jiwa-jiwa. Lalu kemudian kita doakan
semua pekerja-pekerja kita di ladang, para gembala jemaat yang menggembalakan gereja-gereja kita, para literatur evangelis kita, para guru-guru kita, para dokter kita, perawat kita, semua pekerja kita doakan. Mereka lah ujung tombak di lapangan. Dan jika Roh Kudus ada, terjadi kebangunan rohani dan pembaruan hidup, revival and reformation, kita yakin tujuan baptisan kita tahun ini akan tercapai. Jadi kita doakan agar luar biasa pencapaian pada tahun ini. Jikalau ada permohonan saudara nanti di kelompok saudara, bawakan di kelompok masing-masing kita. Jadi kita sama-sama berdiri, kita akan ambil teman, kita akan berdoa, kita niatkan duluan, Tuhan doa kami. Tuhan doa kami, bebaskan pikiran kami dari kesibukan dunia, datang menghadap tahta-Mu. Ubahlah jiwa raga kami oleh kasih karunia-Mu. Saat ini terimalah umat-Mu yang bersatu berdoa padamu. Bapa kami di sorga, pengalaman di hari Pantekosta dahulu kala kiranya menjadi pengalaman kami saat ini di akhir 10 hari berdoa sedunia. Pengalaman selama 10 hari bahkan ke 11 hari ini, kami sudah melihat bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa. Kami sudah mendengarkan kesaksian-kesaksian mujizat-Mu yang sudah terjadi. Sebagai jawaban dari doa-doa, kami juga sudah semakin dekat dengan Tuhan. Dan kami menyadari hanya dengan tuntunan roh kami dapat hidup benar di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami ingin berdoa sekarang ini, menyatakan isi hati kami kepada Tuhan. Kami ingin memuji dan memuliakan Tuhan saat ini, jemaat. Pada saat ini, kita ingin mengaku segala dosa kesalahan kita. Saya tahu bahwa tidak mudah untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama, dosa, pelanggaran. Tidak mudah untuk bahkan mengakunya di hadapan Tuhan, apalagi di hadapan sesama manusia. Oleh karena itu kita mau menggemuli kembali secara pribadi. Berdoa dalam hati masing-masing,
Sementara piano akan dimainkan, kita ingin berdoa dalam hati, sebutkan pergumulan saudara, mengakui kelemahan, dosa, kesayangan di hadapan Tuhan, menyebut nama dosa itu, dan kemudian minta kekuatan untuk meninggalkannya. Sementara saya akan menuntun nanti jemaat. Jikalau masih ada dosa yang terlalu saudara nikmati selama ini, terlalu saudara sayangi, sulit untuk meninggalkannya. Roh Kudus berbicara kepada kita sepanjang 10 hari berdoa ini untuk mengakuinya di hadapan Tuhan, menyebut nama dosa itu, meninggalkannya. Sebutkan itu sekarang. Gumuli untuk meninggalkannya. Katakan bahwa Yesus telah mati untuk menebus dosa itu. Biarkan Yesus yang menguduskanmu. Katakan tidak untuk dosa itu. Minta kekuatan supaya engkau tidak mengulanginya lagi. Bisa saja doa suka marah. Bisa saja dosa suka mengkritik. Bisa saja dosa suka mengata-ngatai orang lain, menggosipkan orang lain. Bisa saja tidak suka melihat kemajuan orang, iri hati, dengki, cemburu. Bisa saja tidak mau peduli perasaan orang lain. Bisa saja terlalu menggiurkan jika ada uang yang mungkin ada kesempatan menjadi milik kita. Uang, materi, menjadi dosa kesayangan yang sulit untuk ditinggalkan. Bisa saja jabatan seakan-akan menggiurkan bagi kita. Bisa saja ketenaran, kemasyhuran, kepopuleran, sesuatu yang menarik bagi kita. Bisa saja kemalasan untuk membaca Alkitab, kemalasan berdoa. Bisa saja terlalu mementingkan diri sendiri sehingga tidak ada kepekaan untuk kebutuhan orang-orang miskin di sekitar kita. Bisa saja suka membela diri, suka membenarkan diri, suka untuk mempertahankan kebenaran diri sendiri. Apapun dosa itu, sebutkan namanya dan biarkan Yesus menang atasnya bersama kita. Tidak mudah untuk meninggalkannya, tapi segala sesuatu dapat kita tanggung di dalam Yesus yang memberikan kemenangan atas kita. Biarlah Roh Kudus kita minta untuk bekerja mulai sekarang. Minta kuasa darah anak Yesus Kristus membasuh kita sekarang. Kita nyanyikan dosamu dihapuskan. Dosamu
dihapuskan meskipun sangat besar dosamu, dihapuskan meskipun sangat besar, amat besar kasih-Nya yang mengampuni dosamu, dihapuskan dosamu, dihapuskan meskipun sangat besar, meskipun sangat besar. Terima kasih Tuhan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebahagiaan, mendapat kepastian bahwa Tuhan sudah memulihkan kami, sudah memperbaharui jiwa kami, sudah menguduskan pikiran kami. Sekarang Tuhan, kami beranikan diri untuk menghadap kasih karunia Tuhan, memohon permohonan-permohonan kami. Pada saat umat-Mu akan menyatakan kerinduan isi hati masing-masing, dengarlah ya Tuhan jemaat.
dan beri damai-Mu. Bapa dalam sorga, saat ini Tuhan kami ingin bersyukur, berterima kasih atas pengalaman yang indah selama 10 hari berdoa ini. Atas pengalaman yang indah pada jam berdoa di hari terakhir kebaktian kami pada saat ini. Kami berterima kasih atas firman-Mu yang hidup yang telah disampaikan mengenai buah roh yang telah kami dengarkan dari waktu ke waktu. Kami ingin bersyukur dan berterima kasih atas kepastian kemenangan menjadi milik kami. Dengarkanlah Tuhan ucapan syukur dan terima kasih dari umat Tuhan saat ini. Jemaat. Kita nyanyikan Thank you Lord for saving my soul. Thank you Lord for saving my soul. Thank you Lord for making me whole. Thank you Lord for giving to me thy grace, salvation, so full and free. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk menutup seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Kita menyanyikan lagu tutup, lagu Sion edisi lengkap 360. Ada Negeri Amat Indah, kita nyanyikan sambil berdiri. Kita sama-sama bernyanyi. Ada negeri amat indah, Tuhan sedia bagi kita. Amat mulia cahayanya, ku rindu tiba di sana. Negeri suci, negeri indah, ku rindu masuk ke sana dan memandang laut kaca. Rumah elok bagi kita di dunia baru yang kekal. Kita akan tetap tinggal bersama juru selamatku yang akan pegang tanganku, menuntun aku berjalan dalam negeri kemuliaan. Negeri suci, negeri indah, ku rindu masuk ke sana dan memandang laut kaca. Rumah elok bagi kita di dunia baru yang kekal. Kita akan tetap tinggal. Udaranya harum segar, bunga elok kekal mekar. Nyanyi burung tak terputus, sungai hidup mengalir terus. Negeri suci, negeri indah, ku rindu
Bapa di sorga, Allah yang baik. Di akhir daripada program 10 hari berdoa pada saat ini, kami kembali Tuhan datang bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Oleh karena sepanjang 10 hari kami sudah memuji, membesarkan nama Tuhan di tempat ini. Biarlah kiranya Tuhan, firman yang sudah ditaburkan dari hari ke hari, khususnya mengenai buah roh, biarlah dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, kami dapat disanggupkan untuk memiliki karakter sebagaimana Yesus telah miliki. Dan kami Tuhan dapat menghidupkan dalam kehidupan kami, sehingga kami pun boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Terlebih Tuhan, kami memiliki komitmen di akhir daripada program ini, supaya kiranya kami tetap berjalan bersama dengan Roh Kudus Tuhan. Apapun Tuhan yang kami lakukan di dalam kehidupan kami selalu mengandalkan dan meminta petunjuk lebih dahulu daripada Engkau, supaya apapun Tuhan yang akan kami laksanakan, semuanya boleh membawa sukacita dan kebahagiaan bagi kami dan menjadi kepujian kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Demikian juga para pemirsa yang ada dimanapun saudara berada. Biarlah kiranya Engkau juga merasakan berkat-berkat Tuhan nyata di dalam kehidupanmu. Khususnya di dalam segala permintaan kita 10 hari yang sudah kita layangkan kepada Tuhan. Dengan pertolongan kuasa-Nya, maka Dia pun sanggup untuk memberikan yang terbaik di dalam kehidupanmu. Mintalah terus senantiasa berkat Tuhan, sehingga kita pun dipenuhi dengan kebahagiaan. Terima kasih Bapa atas segala sesuatu yang sudah kami rasakan nyata di dalam kehidupan kami. Teristimewa kasih karunia Tuhan di dalam hidup kami. Sementara Tuhan pada saat ini sebelum kami akan pulang, kami memohon biarlah kiranya Tuhan melalui berkat sorga akan terus mengalir dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sudah tentu kita ucapkan puji Tuhan oleh karena Tuhan telah menyertai program 10 hari berdoa berjalan dengan baik. Jadi kami atas nama pimpinan mengucapkan terima kasih banyak. Berkat Tuhan berlangsung bagi kita semua, bagi Hope Channel dan juga ARN TV, komunikasi yang sudah menyiarkan sudah tentu ini ke seluruh Indonesia, bahkan menjangkau dunia. Jadi ini sudah tentu satu program yang benar-benar terorganisir dan Roh Tuhan ada di sana. Saudara-saudara, saya terus teringat tahun 1994. Waktu itu datang Paus John Paul II ke Manila selama seminggu. Tiap hari dia di lapangan di dekat Manila Bay di sana, selalu memberikan firman Tuhan. Coba bayangkan seminggu, pemimpin Katolik sedunia. Lantas surat kabar membuat satu evaluasi. Dalam seminggu, kriminal drastis turun. Pelanggaran lalu lintas pun turun. Pertengkaran keluarga pun turun. Hanya seminggu. Lantas ada satu yang pelik waktu itu, ya karena saya sekolah di sana waktu itu di Santo Thomas University. Ada satu yang menarik bahwa persoalan pemerintah, waktu itu ada namanya NPA, orang-orang komunis yang selalu nembaki orang. Siapa yang dia kira wakil rakyat nggak beres, ditembaki saja ya. Itu juga berhenti. Jadi semua dengan kata lain tren
kriminal, tren percekcokan, semua seperti secara tidak langsung ada rekonsiliasi dan penurunan yang semuanya dengan drastis. Kenapa? Katanya bukan oleh karena John Paulnya tadi, bukan karena Pope. Memang itu salah satu karena orang Manila sana banyakkan orang Katolik. Tetapi salah satu ialah jamahan-jamahan melalui firman Tuhan yang membuat dalam seminggu itu dirubah kota Manila yang padat, yang banyak kriminal dirubah menjadi rohani. Saya yakin juga saudara-saudara, kita selama 10 hari pada permulaan tahun 2015, mau tidak mau kita di jamaah Tuhan dan kita sudah menjadi orang rohani. Ya, ada pepatah katakan, good begun, half done. Permulaan yang baik, sudah setengah pekerjaan selesai. Kita sudah mulai tahun 2015 ini dengan satu doa. Segala rencana kita berikan dalam doa. Tuhan memberkati jemaat, Tuhan memberkati kita. Oleh sebab itu, sebagaimana ada waktu lalu dari depan ini, salah satu di antara kita saya rasa mengatakan bahwa bukan hanya 10 hari ini revival, tetapi ini permulannya dan terus menerus sepanjang tahun 2015. Apabila itu yang kita laksanakan, maka Allah menyertai kita, menyertai pekerjaan kita, menyertai usaha kita semua. Dan apabila kita berjalan berkongsi dengan Tuhan, tidak ada yang sulit dalam hidup ini. Kalau Tuhan di pihakku, siapakah yang berani melawan, katanya. Pasti aku menang. Nah, terima kasih banyak, Tuhan memberkati kita. Dan saya rasa ada baiknya pada akhir ini, mari kita ucapkan Salam. Tuhan memberkati kita sepanjang tahun 2015. Satu dengan yang lain, mari kita bersalaman. Salam. Ya. Tuhan memberkati kita sepanjang tahun 2015 ini. Kita sudah mulai dengan baik.